أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين. Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan taufik hidayah inayahnya untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan syarah kitab Al-Hikam sekolah ke-23 karya Syekh Muhammad Al-Askandari. Bismillahirrahmanirrahim. La tatarraqab faraghal akhyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa mukafih. Jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas ahwal yang telah ditetapkannya untukmu. Kecenderungan kepada dunia memang merupakan kegelapan yang dapat menghalangi hati melihat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam makolahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di antaranya semua orang ini bisa syuhud melihat Allah kecuali dua, yang buta mata hatinya atau yang silau akan dunia. Ini bahayanya dunia. Namun demikian jangan pula kau menanti-nanti dan bertanya-tanya kapan kecenderungan itu bisa hilang secara total dari hatimu, sebab hal ini bisa membuatmu lupa bahwa kondisi ahwal yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amal-amal yang bisa menghantarkanmu kepadanya, adalah berada dalam pengawasannya, walaupun itu berupa amalan duniawi. Sebab khalwah itu ada dua, ada khalwah bil uzlah wa khalwah bil jalwah. Tidak semuanya khalwah itu hanya di dalam kesunyian, misalnya berzikir dalam suluk, dalam mihrab. Tapi ada yang khalwah yang dilakukan justru di keramaian, bil jalwah. Maka yang dituntut dari dirimu ialah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu atau amalanmu setiap hari, istiqomahnya, dan tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Maka jangan kau sibuk dengan segala hal yang masuk ke dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, karena hal itu justru akan memutusmu dari kebiasaan. Ini juga pernah disyarah oleh Gus Baha, di antaranya apa? Jika kita bertobat banyak dosa, terus ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang setan itu atau nafsu kita itu, apa bisa saya itu diampuni dosa-dosanya? Itu waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ya, atau wah saya ini sudah banyak amalnya seperti ini, tapi kok rasanya hatinya belum tenang, belum ada rasa yang disebut tandanya surga itu qalbun salim. Jangan-jangan amalan saya ini enggak diterima Allah. Jangan-jangan itu setan itu. Jadi setan itu membisikkan dengan seperti itu. Akhirnya dia berhenti untuk beramal soleh. Jangan-jangan begini dan begitu. Jangan-jangan ini enggak diterima Allah. Jangan-jangan istighfarku ini banyak riaknya. Jangan-jangan itu juga termasuk godaan dari setan. Sehingga ketika kita beramal, ya sudah dituntut dengan beramal itu senantiasa istiqomahnya saja menjalani kebiasaan, walaupun mungkin masih tercampur dengan sedikit riya, dengan sedikit kotoran batin, tapi dikikis untuk mengharap itu bisa terkikis, itu bisa dibersihkan. Maka seperti halnya analoginya kita nyuci baju, kena kotoran yang mungkin nodanya itu susah untuk dihilangkan, terus kita cuci pertama,
udah busanya banyak, tapi kotorannya nggak hilang-hilang. Besok lagi dicuci nggak hilang-hilang. Besok lagi dicuci nggak hilang-hilang. Tapi jangan sampai putus asa dalam mencuci. Sama batin ini ketika dicuci dengan riyadhah, dengan wirid, dengan istighfar, dengan mohon tobat, bisa jadi bekasnya tidak langsung hilang. Tetapi setan akan berbisik ketika kita dibisikkan misalnya, kalau salimmu nggak nyampe, uh, dosamu nggak diampuni. Nah, itu justru malah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Istiqomah. Bahkan orang yang misalnya malamnya dugem, isinya minum khamr, terus dia pulang dari diskotik jam setengah 4, dia terus mandi, terus dia sholat subuh. Maka kata Allah, Allah berfirman, sesungguhnya itu lebih baik, nggak apa-apa. Kamu lalai terus ingat, nanti lalai lagi malamnya lagi, terus ingat lagi, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kemurkaanku dengan rahmat Ghafur Rahimku jauh lebih besar. Cintaku padamu, Ghafur Rahimku padamu. Maka apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa itu pekerjaan orang-orang kafir. Kafir yang tertutup. Maka ketika kita sudah istiqomah, wirid, istiqomah apa? Belum tentu langsung dirasakan secara duniawi. Ada misalnya saya itu sudah 10 tahun sholat duha nggak putus, waqiah nggak putus, tapi kok hidup saya ini kayaknya kok begini-begini aja, bahkan lebih susah sepertinya. Apa jangan-jangan wirid saya nggak diterima, atau jangan-jangan saya ini memang diirodahkan, ditakdir memang seperti ini. Nah, itu berprasangka buruk kepada Allah, itu dihindari. Ada satu kisah ini dari sahabat saya yang menceritakan sendiri, beliau ngaji di Mekah. Said Nabil Al-Khamri. Said Nabil Al-Khamri itu salah satu syekh yang terkenal ya tegas. Kayak Umar bin Khattab kalau ngajar itu, kalau dars itu banyak kerasnya daripada lembutnya. Berbeda muridnya yang juga jadi syekh itu Syekh Mahmud Siraj itu di Mekah. Kebetulan salah satu sahabat saya ini namanya sekarang jadi tuan guru di Lombok, Tuan Guru Abdullah Khozi. Beliau cerita, saya ini di tahun pertama yang lain hafal Quran, saya tidak hafal Quran. Di tahun kedua yang lain sudah hafal Quran, saya tidak hafal Quran. Di tahun ketiga yang lain hafal Quran, saya tidak hafal Quran. Bahkan saya ngaji itu nggak paham-paham, sampai saya nangis dengan Syekh Mahmud. Syekh, kenapa saya kok nggak paham-paham? Yang lain sudah pada selesai, sudah pulang ke Indonesia, ada yang darsnya mungkin sudah bagus, sudah jadi ustadz, tapi saya nggak paham-paham. Apalagi diomeli terus sama Sayyid Nabil, kadang dipukul. Kok saya itu bodoh banget? Apa saya ini memang bodoh, memang ditakdir seperti ini? Syekh Mahmud senyum aja, nggak apa-apa, ngaji aja, udah ngaji. Tahun keempat nggak paham-paham, tahun kelima nggak paham-paham, sampai nangis sholat tahajud, sholat malam nangis, ya Allah saya belajar nggak paham-paham. Tahun keenam nggak paham-paham, tahun ketujuh nggak paham-paham, tahun ke-8 bahkan setelah 10 tahun baru hafal Qurannya, padahal dihafal, benar-benar belajar istiqomah. Tapi setelah 10 tahun baru diberikan kefahaman dan diberikan hafiz Quran. Lalu beliau cerita, di antara jeda di tahun-tahun terakhir itu beliau jadi mutawif. Akhirnya berjumpa dengan salah satu pengusaha, terus dijodohkan dengan anaknya.
Akhirnya dibuatkan pondok dan lain-lain. Sekarang ada pondoknya di Lombok Timur. Dan ketika pulang langsung jadi kiai. Dan ternyata apa? Ada Allah itu memberikan sabar dulu, tidak memberikan ilmu. Tidak memberikan buahnya qalbun salim, ma'rifah, tidak dikasih. Yang dikasih sabarnya dulu. Tapi ketika diberikan di akhir langsung geludak. Sedangkan teman-temannya yang tadi misal setahun hafiz, 2 tahun hafiz, itu belum bisa jadi kiai. Pulang-pulang masih ya biasa, kadang masih berangkat lagi ke Mekah cari duit, kesibukannya masih dunia. Sedangkan Ustadz Gozi ini sekarang udah bikin pesantren. Artinya tidak setiap ketika kita belajar terus kok gak paham-paham itu terus harus putus asa, tidak. Maka makalah ini menjawab istiqomahkan saja. Karena tugas kita ini talibul ilmi. Talibul ilmi. Talab itu mencari, murid, cari. Cari itu bisa jadi kita belajar nyari, ya saya sudah ke majelis, saya pindah lagi ke majelis yang satunya, diajar ustadz fuqaha ahli fikih hafiz, tapi tidak hafal. Saya sudah mencoba tiap hari, saya mencoba menghafalkan bahkan 1 lembar Quran pun sampai sebulan nggak hafal-hafal, nggak apa-apa, terus saja hafal. 2 lembar Al-Quran kok 3 tahun nggak hafal-hafal, nggak apa-apa, hafalin aja, niatkan untuk hafal walaupun tidak hafal. Bisa, itu adalah proses cara Allah memberikan kita sabar, bukan ilmu dulu. Karena apa? Perintahnya orang bertakwa itu kan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka ketika kita talibul ilmi, yang penting sudah menjalankan perintahnya. Urusan alim itu urusan nanti. Atau misalnya kita berikhtiar kok nggak sugih-sugih, nggak kaya-kaya, urusan kaya, urusan dapat rezeki itu urusannya nanti. Yang penting perintahnya Allah, ya kita keluar rumah berikhtiar, selesai. Karena yang dinilai Allah berbeda dengan dinilainya makhluk manusia. Kalau manusia itu yang dinilai akhirnya, hasilnya. Nggak mau tahu kamu dapat uangnya dari korupsi, yang penting kamu bisa beli rumah, bisa punya mobil, hasilnya kekayaan, berarti kamu sukses. Itu yang dinilai manusia. Tapi yang dinilai Allah bukan hasilnya, tapi prosesnya. Karena kalau mau alim itu nggak hanya belajar, ada yang namanya milladuna ilmah di Quran surat Al-Kahf. Apa? Allah turunkan itu laduni. Seandainya seorang murid yang bodoh sekalipun sudah diajar berkali-kali nggak paham, Allah turunkan laduni, besoknya bisa lebih pintar daripada gurunya. Artinya tujuannya bukan ilmu pinternya, tapi proses perjalanannya. Ada ketakwaan di situ. Ada kita ini sedang menjalankan perintah Allah, mengabduh. Maka tugas manusia ini cuma satu di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu fokusnya di situ. Maka ketika kita abduh, maka apa yang diperintahkan Allah diantaranya misalnya thalibul ilmi, ya sudah thalibul ilmi. Ketika apa mau riyadhah, mendekatkan diri kepada Allah, silakan zikir-zikir. Ada hasilnya nggak ada hasilnya itu urusan Allah. Tidak boleh berputus asa dari sesuatu hal. Seperti halnya misalnya diceritakan ketika Sultan Abdul Hamid II, itu sultan terakhir Turki Utsmani. Di zamannya beliau ada seseorang terlilit hutang 400 dinar. Bingung. Tapi beliau membuka Quran, ketemu wasta'inu bisabri washolah. Senjatanya orang mukmin sabar dan sholat. Sudah sabar, sholat. Tinggal 3 hari lagi jatuh tempo. Nggak punya aset, nggak punya apa-apa. Setelah sabar sholat, beliau perbanyak sholawat. Terus. Ketika sholawat tertidur. Di hari menjelang terakhir itu, penagihan hutangnya tertidur. Ketika tertidur ketemu Rasulullah SAW. Ketika ketemu Rasulullah SAW,
bertanya, "Ya Rasulullah, aku sedang terlilit masalah. Aku sudah mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Dan saya sudah perbanyak sholawat. Dan sekarang aku berjumpa dengan apa kira-kira solusinya?" Dijawab, "Kamu silahkan datang ke Abdul Hamid dan mintalah kepadanya." Sebab apa? Sebab dia lupa ketiduran hutang kepadaku. Setiap malam dia tidak pernah tidur sebelum bersolawat 15.000. Dan pada hari ini dia ketiduran. Dan dia melupakan amalan solawatnya. Tagihlah itu sebagai bayaran atas lalainya dia bersolawat kepada. Sampai kepada Sultan Hamid. Ditanya, "Sultan Hamid hutang sama saya." Ajudannya bingung. "Ya sudah, tak antarkan dulu." Ini maksudnya hutang gimana? Jika ketemu, dijawab, "Aku bermimpi berjumpa Rasulullah dan Rasulullah menagih hutang." "Apa hutangnya?" "Engkau tertidur sebelum bersolawat kepadanya. Padahal biasanya kamu tidak pernah berhenti bersolawat." Akhirnya dilunasinlah hutangnya. Nah, dari sini apa? Senjata orang mukmin itu tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semasalah apapun itu. Nah, kalau dalam perspektif hikam, ya perkara tentang ma'rifat, tentang mengenalnya. Maka bersihkanlah hati kita, walaupun bahasa apa ya, sudah dikosok itu kotoran batinnya, mungkin dosanya terlalu banyak, tetap kosok, tetap istiqomah ibadah terus. Maka dianggap memutus karena jiwamu selalu dibayangi keraguan. Kalau benar aku ini ahli irodah, tentunya kecenderungan kepada dunia ini tidak mungkin lagi masuk ke dalam hatiku. Apalagi dengan banyaknya ibadah yang sudah kulakukan selama ini. Maka sehingga hatimu sibuk dengan bisikan dan gangguan ini, mungkin ia terus membisikimu. Waswasil khannas minal jinnati wan nas. Maka agar kau melupakan apa yang menjadi tujuanmu, atau agar kau meninggalkan amal soleh. Disebut minal jinnati wan nas. Bisa dari golongan jin dan manusia. Kalau golongan jin bertiupnya di dada itu was-was. Ngapain sholat tahajud terus? Kamu juga hidupnya begini-begini aja. Ngapain sholat berjamaah terus? Hidupmu juga begini-begini aja. Itu yang dari bangsa jin yang berhembus di dada, dibisik-bisikan. Tapi ada yang berhembus dari manusia. Kamu sholat sok suci, ibadah terus, kerja ngapa? Ayolah kerja. Enggak sholat sekali malam kan nggak apa-apa, sekali-kali begadang kayak apa, ngobrol sini di pos kamling misalnya, atau sekali-kali maksiat juga nggak apa-apa. Nah, itu waswasil khannas minal jinnati wan nas, dari golongan manusia. Maka setan itu tidak hanya dari golongan jin, dan juga dari golongan manusia. Jadi berhembus di darah. Walaupun dalam Al-Quran godaannya amatlah lemah, dhaif. Tetapi ketika dia berkendara dengan nafsu yang belum mutmainnah, itu bisa membahayakan. Nafsu kita yang belum mutmainnah, belum manut, belum tunduk, drive sama setan, ini bahaya. Nah, itu yang disebut minal jinnati wan nas. Maka ketika itu terjadi, tetap istiqomahkan. Artinya ketika kita sudah fokus untuk mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, apapun itu indikatornya adalah fokusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus bertobat, terus bertobat. Makanya kita sholat itu diulang-ulang terus sampai minimal 17 kali dalam Al-Fatihah. Ihdina shiratal mustaqim. Terus kalau dari setelah sholat ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa disebutnya fid dunya hasanah dulu? Sebab kalaupun kita diberikan duniawi harus hasanah.
Hasanah itu dunia yang bisa dibawa ke akhirat. Dunia yang dia bisa bekal untuk akhirat. Maka yang harus hasanah. Maka yang didoakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggak bisa wa fil akhirati hasanah kalau di dunianya nggak hasanah. Di dunia yang hasanah itu bagaimana? Ketika kita mendapat rezeki berupa uang misalnya, bisa dibelanjakan di jalan yang hak, dibawa ke rumah, tidak bikin ribut di rumah. Jika diberikan ke orang akan menjadi adem. Dan ketika uang itu dibawa ke rumah, dilihat sama anak, sama istri, maka mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada harta-harta yang bukan hasanah. Dibawa ke rumah malah jadinya berantem. Dikasih ke anak, anaknya berantem ribut. Bawa ke manapun hasilnya panas. Maka apa yang diminta dulu? Fitunya hasanah dan afiyah. Ada satu kisah ini di Afrika, orang umroh, terus dia berdoa karena banyak sekarang yang doanya di Mekah itu fulus-fulus kan, menguji dia doanya. Ya Allah, saya minta uang 11 miliar min haitsu la yahtasib, dari yang tidak terduga-duga. Tapi dia lupa mengatakan afiyah. Benar pulang dari umroh ke rumah, baru mau dijemput anaknya diserempet sama orang kaya, ketabrak mati. Maka akhirnya dapat santunan. Ketika diberikan santunan, ternyata nilainya 11 miliar. Nangis. Nangisnya lu, ini yang saya minta di Ka'bah, tapi saya lupa kata afiyah. Jadi hati-hati juga kalau kita minta perkara rezeki, harus ditutup afiyah, hasanah. Karena bisa jadi beneran diberi, tapi dalam kondisi tidak afiyah. Dalam kondisi sebagai santunan karena kecelakaan. Nah, ini hati-hati. Artinya apa? Ketika kita memikirkan perkara duniawi pun boleh, asal yang hasanah. Hasanah itu apa? Membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia yang membawa kita kepada Allah juga baik, nggak ada masalah. Bahkan doanya Rasulullah itu, jadikanlah dunia dalam genggamanku tetapi tidak dalam hatiku. Jadi yang dilarang dalam dunia tasawuf itu bukan kaya, tetapi dunia yang masuk ke dalam hati. Ada lagi doanya para sufi, diantaranya apa? Ya Allah, jangan biarkan aku mengejar dunia. Jangan kau takdir jadikan aku yang mengejar dunia. Tapi jadikanlah aku yang membagi-bagikan duniamu. Itu sama kaya. Tetapi kalau ngejar-ngejar dunia, hati nih pengen dunia. Tapi kalau bagi-bagi dunia, dia kaya. Tetapi hatinya tidak ada dunia. Adanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beribadah, fokusnya itu membersihkan diri, qalbinya, yang ada biar hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika istiqomah kok belum nyampe ke makom itu, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan menduga-duga, malah jadi suudzon. Nah, maka akhirnya memutus amal solehnya. Ya terus jalankan terus. Misalnya sehari kita bisanya cuman selembar baca Quran atau sehalaman, so istiqomah, nggak ada masalah. Wah tapi itu teman-teman saya kok bisa 1 juz, bisa setengah juz, kok saya selembar aja. Nggak apa-apa. Tapi syaratnya istiqomah. Oh saya wiridnya yang lain, aku dengar orang wirid sampai 1000 berapa, saya 100 aja udah. Nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Jadi istiqomah itu harganya lebih mahal daripada 1000 karomah. Bahkan kata beberapa wali, kau bisa terbang, burung juga bisa terbang. Kau bisa hidup di air, ikan juga bisa.
Apakah burung dan ikan bisa makrifah? Maka yang terpenting istiqomah. Karomah yang paling tertinggi itu istiqomah. Kita bisa ngamalin walaupun misalnya baca Al-Fatihah tiap mau tidur misalnya. Tapi istiqomah, jangan pedot. Itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat tapi sekali seumur hidup. Lebih baik sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi nggak pernah putus. Istiqomah terus. Membersihkan diri. Nah, orang yang membersihkan diri biasanya kalau kita orang nyuci itu keluar buih umpluk, busa. Nah, sama orang yang membersihkan hati, Allah nanti berikan hawarikul adah. Umpluknya itu kalau dalam bahasa analogi itu keramatnya. Tergantung kecondongan dia tergodanya dengan apa. Ada orang yang tergodanya dengan duit, rezeki. Maka ketika dia banyak wirid, rezekinya mengalir deras. Ada yang kecondongan hatinya dengan ilmu. Ketika dia wirid, baca sekilas paham. Ada lagi yang kecondongannya misalnya dengan perkara yang orang awam tidak melihatnya atau diberikan mukasyafah bisa mengerti hal-hal yang tidak kelihatan, tapi itu semua itu cuma buih busa umpluk. Dan itu dalam para ulama itu gak penting. Seperti kita lagi nyuci keluar busanya, busa gak penting. Maka ketika kita wirid terus jadi kaya gitu, itu cuma busa. Kalau kita salah dalam menafsirkan khawarikul adah itu, akhirnya yang dipromosikan bukan Allah, yang dipromosikan wiridnya. Misal ketemu orang, Bu Haji, Pak Haji, uangnya banyak, hidupnya bagus gini, resepnya apa? Oh, saya wirid ini ya, tapi wiridnya Allahnya tidak disinggung dulu. Harusnya kan Masya Allah tabarakallah, jadi hadza min fadli rabbih. Ini semua dari Allah, karunia Allah. Nah, cuman kalau saya wasilahnya saya mengistiqomahkan hal ini, wirid apa misalnya. Tapi Allahnya dulu yang diutamakan. Jangan ini karena aku wirid ini. Tapi Allahnya lupa. Akhirnya yang dipromosikan, yang didakwahkan amalannya bukan Allahnya. Padahal ini wasilah. Maka kata sindiran almarhum Gus Dur itu, jika kamu melihat orang tidak pernah baca Quran lalu kamu benci, berarti kamu beragama Quran, bukan Allah, bertuhankan Allah, tapi bertuhankan Quran. Jika kamu melihat orang kafir kamu benci, maka kamu tidak bertuhankan Allah, tapi bertuhankan agama. Jika kamu melihat orang tidak sholat benci, maka kamu bertuhankan sholat, bukan Allah. Tapi jika kamu bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kamu melihat orang kafir tidak benci tetapi mendakwai dengan cinta. Mengajak sholatnya dengan cinta. Mengajak dia untuk membaca Qur'annya dengan cinta. Tidak ada benci. Jadi adanya cinta. Sehingga apa? Rahmatan lil alamin. Maka beragama itu Allahnya dulu. Yang lain itu wasilah. Bisa baca Quran, wasilah. Beramal soleh, wasilah. Sedekah, wasilah. Maka itu cuma torekoh, tarikh, jalan. Jalan menuju Allah. Tapi yang paling utama itu Allahnya. Maka ketika kita beribadah, Allahnya dulu. Nah, nanti setelah kita bisa menghidupkan cintanya dengan Allah, nanti sholat sampai banyak pun kita nggak capek. Kita wirid sampai banyak pun nggak capek. Dan kalaupun capek, rasanya seneng. Tapi kalau kita nggak ada cinta, contoh misalnya ada orang diberikan wirid sama kiainya, kamu sehari wirid ya 10.000, yang dikejar angkanya, nggak ada ingat sama Allah. Jadi dilihat tasbihnya aja, masih 9.000, 10.000 lagi.
Ketika dia baca Allah, 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 lisannya keluar Allah, angkanya yang di dalam akalnya nggak ada Allah. Maka apa? Hidupkan dulu cintanya. Kalau udah terjalin cintanya, itu kenapa Imam Mazhab kok bisa kuat 1000 rakaat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manakibnya itu diriwayatkan bisa khatam 40 kali dalam semalam. Kalau dihitung secara kalkulasi normal nggak masuk. Wong normalnya kalau Sayyid Nabil itu ketika ngaji itu sehari khatam itu 8 jam itu nggak pedot itu, dan bacanya termasuk agak cepat. Mahrotnya ya benar tapi bacanya cepat. Artinya apa? Kalau di logika mana mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa 40 kali khatam. Ternyata apa? Dalam Quran surat Isra itu dijelaskan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu sepenggal malam, bukan laili. Berarti apa? Kalau Allah sudah cinta, kita aja kalau sudah cinta itu lupa waktu. Nah, ketika kita cintanya sama Allah, bercumbu dan masuk frekuensi cintanya Allah, waktu itu digeser sama Allah. Ashabul Kahfi itu dicintai Allah, digeser waktunya. Cuman digesernya Ashabul Kahfi, waktu yang panjang terasa pendek, semalam saja terasa tidurnya. Kalau Rasulullah dibalik, waktu yang harusnya menempuh jalan beribu-ribu tahun cuman dalam waktu sepenggal malam, lailan, bukan hanya laili. Maka apa? Ketika kita cinta menjalin sama Allah, itu waktu nggak kerasa. Seperti halnya misalnya kita lagi ngobrol, ini dari mulai subuh senang ngobrolnya senang. Temanya misalnya kita lagi senang apa, gitu, bisnis apa, atau ternak lagi pengen ternak, itu ngobrol bisa sampai dari mulai pagi sampai zuhur itu. Loh kok sudah zuhur ya? Kasar ya. Kenapa? Asik, ada rasa suka. Maka ini kritikan untuk kita semuanya, saya, para jamaah. Jika kita kok sholat 2 rakaat, kok kayaknya pengennya cepat kelar gitu. Atau baru 4 rakaat pengennya cepat-cepat, jangan-jangan ada cinta enggak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan dulu cintanya. Makanya syariat itu doa mau makan, doa mau minum, doa mau tidur, itu sebetulnya cara kita mengasah. Mau makan ingat kamu, tidur itu cuma cara. Tapi puncaknya ketika kita sholat 5 waktu, itu ibaratnya ejakulasinya, klimaksnya. Maka bisa ketemu khusyuk. Bahkan seorang Sayyidina Ali karomah wajah, ketika terpanah itu minta syarat ketika mau dicabut. Tolong izinkan aku dulu sholat 2 rakaat. Saat sholat 2 rakaat silahkan kalian cabut. Ketika sholat, di antara rakaatnya sebelum selesai dicabut. Dan salam tanya, kapan kalian mencabut panahku? Aku kok tidak kerasa. Kenapa bisa tidak kerasa? Karena sedang terlarut dengan cinta. Contoh, ada seorang bapak, dia jatuh, anaknya jatuh, ketabrak. Terus lihat darah anaknya bergelumuran banyak, dia langsung peluk anaknya, dia lari, padahal dia lupa tangannya juga berdarah banyak. Tetap dia nggak lupa itu dia sedang juga habis jatuh. Dibawa langsung ke ambulan, dia bawa ke rumah sakit, anaknya dipastikan ke IGD, dipastikan dia masih semangat, dia lupa dia sedang juga jatuh, darahnya juga banyak. Ketika anaknya sudah terlihat sudah diamankan, sudah diinfus, sudah dirawat, sudah aman, baru dia ingat, aduh kok sakit ya. Pas dilihat, loh kok darahnya juga banyak. Kenapa tadi dia tidak merasa darahnya banyak? Ya seperti Sayyidina Ali tadi, tenggelam dalam cinta. Nah, maka tasawuf ini memperkenalkan kita, membuka qalbu kita, futuhal arifin kita, untuk membuka koneksi cinta dengan Allah Subhanahu wa taala agar bisa ihsan. Maka ketika itu belum terbuka, jangan berputus asa. Karena setan itu selalu bisiki, udahlah amalanmu nggak akan tembus sampai Allah. Udahlah nggak bakal bisa kamu ma'rifat. Akhirnya dibikin putus asa.
Padahal perjalanan itu bisa jadi karena kotoran-kotoran batin kita sedang mau disisihkan semua. Contohnya tadi ibrohnya beberapa kisah tadi. Bisa jadi mau diangkat derajatnya tapi dibikin sabar dulu. Dihabiskan dulu apesnya kalau bahasanya. Dihabiskan dulu capeknya. Maka biasanya sebab kemunculan kecenderungan kepada dunia ini adalah kotoran-kotoran keduniawian yang menghampiri hatimu, dan ini adalah persoalan yang mau tidak mau harus kau hadapi. Karena setiap orang yang salik harus berhadapan dengan itu. Loh, terus kok ada orang-orang yang dia misalnya kayak anaknya kiai itu ya Gus Dur, kok sudah gampang aja alimnya. Ya kenapa? Karena sudah para sesepuhnya Kiai Hasyim Asy'ari sudah banyak riyadhah. Atau misalnya putranya Mbah Maimun kok alim semua. Ya karena Mbah Maimunnya lelakunya juga sudah riyadhahnya. Maka apa? Imam Al-Ghazali itu bukan anaknya ulama. Tetapi kenapa bisa jadi ulama? Karena ibunya ta'zim dengan ulama. Ibunya keliling nyari ulama, berkahnya ulama, terus minta doa semoga anaknya soleh, anaknya alim. Ini amalan riyadhahnya ibunya yang menjadi fenomena baru-baru ini ya. Pesantren katanya feodalisme, cium tangan sama kiai feodalisme, tapi cium tangan dengan pacarnya katanya romantis. Cium tangan sama pacarnya romantis, tapi kalau sama kiainya katanya feodalisme. Nah itu cara menggeser perspektif moral dan akhlak kepada perspektif liberal, dan itu masif. Media itu masif. Ketika dilawan katanya lurus kok enggak boleh. Karena apa? Belajar itu ada dua, ada dares, ada taklim. Kalau dares terbukti gagal. Kalau hanya dares saja, terbuktinya apa? Kemarin insiden di Banten, kepala sekolahnya mukul, nampar anak sekolah yang rokok, jadi masalah di demo. Ini miris, akhlaknya udah hilang. Nah, dulu zaman saya masih kalau dipukul sama gurunya laporan orang tuanya tambahin. Sekarang enggak, lapor polisi. Artinya apa? Ada degradasi moral yang salah. Beda dengan taklim. Kok jangankan berani ngelawan gurunya. Gurunya degem aja dia nggak berani natap matanya. Di pesantren-pesantren katanya feodalisme. Padahal bukan feodalisme, itu melatih akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tanpa contoh nggak bisa. Kita bilang sabar, ikhlas adalah nggak bisa. Itu digeser, yang harusnya ilmu itu tenggelam ke kolbu, jangan sampai masuk kolbu. Kalaupun kalian pintar agama cukup dengan akal dan argumentatif. Nggak boleh masuk ke sini. Padahal itu sudah diingatkan Rasulullah SAW. Apa ini? Nanti akhir zaman banyak para penghafal Quran, banyak para ahli ilmu, tetapi tidak melebihi kerongkongannya. Darsnya banyak, sabar adalah, ikhlas adalah, fikih adalah, dalilnya ini, berargumentasi pinter, tapi hatinya gersang. Kenapa ada fase? Kok setelah fase misalnya mondok misalnya 15 tahun kok ada jeda setahun 2 tahun, suruh ngikut kiainya, nggak ada pelajaran fikih, nggak ada ngapalin Quran, nggak ada ngapalin hadis, tugasnya kadang cuman ikut sama kiainya bawain kitab, ngeresik-resik, terus dia ikut tidur jadi santri dalam. Ketika kiainya bangun 2:30 misalnya, santrinya jam 2 sudah gelar sajadah, bangun dulu bersihkan. Oh, kiainya biasa sahur, nyiapin makanan. Tujuannya apa? Ketika dia pulang ke rumah, dia tiba-tiba bangun jam
2 karena biasa bangun jam 2. Akhirnya apa? Kok plong-plong mau ngapain? Ya sudahlah, saya sholat tahajud. Ya sudahlah, saya ikut sahur wong biasanya sahur. Karena terbiasa ini taklim. Tapi kalau cuman baca hadis, sesungguhnya fadilah sholat malam, qiyamul lail, ini itu. Pulang ngorok nggak bisa. Kalau nggak ada yang taklim nggak bisa. Itulah taklim. Kita duduk sama orang sabar setahun 2 tahun melihat orang kok didolimi tetap sabar, ketularan. Kita duduk sama orang ikhlas, ketularan. Sahabat itu ketularan sama Rasulullah. Cara Rasulullah bersikap, karena hidup bareng. Cara makannya Rasulullah tidak hanya membaca tekstual tanpa pelatihan. Nah, dikritisi sekarang ini dan itu. Kenapa? Karena memang ada kemasifan itu untuk memeprel itu akhlak. Karena Islam itu kalau kolbunya mati bahaya. Maka sabda Rasulullah ada segenggam. Jika itu buruk, semua buruk. Jika itu baik, semua itu baik. Ya ini yang mau dirusak. Bahkan dalam ilmu motivasi pun dirusak. Ayo kita positive thinking. Mungkin sering dengar. Padahal yang benar bahasa di Islam itu apa? Husnudzon. Dzon itu prasangka. Kalau di bahasa Inggris kan feeling bukan thinking. Jadi positive feeling yang benar bukan positive thinking. Tapi dirubah. Seakan-akan akal ini nomor 1. Padahal yang nomor 1 harusnya ini kalau punya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini peringatan kita. Jadi kita semua ya bapak ibu saya ini ya calon bapak udah generasi ke bawah. Kalau dicurhati anaknya misalnya kok dengan gurunya dididik nganu terus nganu ya jangan kita marah dulu. Dan yang terjadi malah gurunya langsung dilaporkan polisi gara-gara anaknya ngerokok. Udah suruh ya. Allahu a'lam bishawab. Ini makalah ke 23. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Enggak ada? Enggak ada. Kita sholat Isra dulu. Wal muwaffiq komentar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.